dapet, ya Allah. Manchester United Masya kalah Allah. lawan ASEAN All Star, boy. Astagfirullahaladzim. Sabar, sabar. Saya fan MU. Saya fan MU ya. Padahal di babak pertama ini nurunin tim kayak begini nih. Seorang Højlund masih nggak bisa golin. Astagfirullahaladzim. Benar. Lawannya tuh pemain Asia Tenggara loh. Yang di PES atau FIFA tuh kagak ada mukanya. Overall ratingnya di bawah 60 tuh. Digolin orang Myanmar lagi. Dan di pertandingan ini Malik Rizal dan juga Kakak sebagai perwakilan dari Indonesia itu bermain, boy. Udah, gue gak mau bahas pertandingannya karena gue kagak mau nonton. Tadi 10 menit gue nonton udah kagak kuat. Ternyata separah ini MU ya, boy. Tapi sebelum gue udahin nih, saya pandit favoritmu mau minta izin untuk ngetawain MU ya. Diizinin ya, fans MU tolong ya, diizinin ya. Menurut kalian bagaimana terkait dengan kekalahan MU lawan ASEAN All Star kali ini? Tulis di bawah ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa di follow. Oke guys, sebenarnya kalau kita lihat ASEAN All Star ini baru diwujudkan 1 minggu saja untuk mereka kenal sama sendiri. Lepas tu latihan mereka. Jadi kita lihat MU ini sudah lama mereka, chemistry mereka sudah berbulan-bulan, sudah ada yang bertahun-tahun bersama. Tetapi kenapa bisa kalah dengan ASEAN? Saya pun sebenarnya kecewa juga guys. Sebenarnya saya ni adalah fan setia Manchester United. Tapi apapun guys, berita baiknya saya tetap mendukung Manchester United walaupun kalah. Jadi kalau mahu mencari suami yang setia, teman yang setia, carilah orang seperti saya yang sentiasa setia dengan Manchester United, dan begitulah saya akan setia kepada teman ataupun pasangan hidup saya. Oke guys, next video. Fokus Sudah Premier lah, League jangan ketawa. katanya enggak. Fokus WL udah enggak. Fokus ASEAN All Star. Sekarang mau fokus apa lagi? Ini lu datang jauh-jauh dari Inggris ke Malaysia main, tapi kalah. Coba kalian semua tulis di komen. Fans MU tulis di komen. What's wrong with your club? Coba tulis di komen. Iya. Fokus Premier League katanya enggak. Ini abang ini fan Chelsea ya. Kalau lihat di belakang itu jersey Chelsea nih. Pasti dia kutuk habis-habis MU guys ya. Tapi apapun, MU tetap di hatiku. Gua bilang juga apa ya. Sama ASEAN Iya. All Star aja mereka bisa kebobolan duluan. Ini gua ngecengin, aman nggak ya? Udahlah, ini tim jadiin klub malam aja udah. Tolonglah seseorang di tim ini ya. Lino, tim setan ini jadi klub malam, udah nggak cocok jadi klub bola ya. Untuk masuk Piala AFF aja nih mereka juga udah nggak bakal bisa. Ya guys ya, kalau Manchester United ni masuk ke Piala AFF guys, saya rasa dia nggak juara guys. Pasti sudah kalah di dalam peringkat klasmen lagi saya fikir. Sudah gue bilang apa? Ya Allah, lawan tim yang baru dibikin sehari kalah. Udah gak jelas. Ini udah lewat. Iya. Runtuhin. Keberuntuhin. Ya Allah, lagi ngapain datang ke Malaysia? Udah, kan kalau misalnya nggak datang, kita kan masih bilang kayak menang deh kalau Asia. Gitu, sekarang kelihatan lawan Asia ini kalah. Ya kelar. Ini bukan perihal lawannya Asianya. Tapi ini tim baru dibikin sehari. Gak kenal satu sama lain. Benar. Gue yakin Malik Rizal gak kenal sama si Sergio Aguero. Iya, Cuma benar. tapi ya Allah, astagfirullahaladzim, tutup, bubarin. Kenapa ini season masih ada? Aduh. Tapi lu maksa. Ya Allah, mending ke Malaysia lu pada kuliner. Ada nasi kandar di situ. Iya, ada sih. Atau lu datang kayak tur ke rumahnya Upin Ipin. Terus kayak ketemu Datuk kayak Dalang. Tapi lu ngapain main? Dia tahu ini Allah kalah. Lu kasihin orang yang nonton capek-capek. Iya. Nggak ke sono. Datang nonton MU kalah. Berat. Emang dasarnya ini tim berat. Dia cukup nggak usah ditonton. Dia bilang cukup, kelarin. Udah runtuhin Old Trafford. Jangan lu bangun stadion. Tapi lu bangun gacoan ge, atau lu bangun mixer ke, pecel udah paling bener. Masih aja Lego ke. Apa lu bikin Solaria yang baru ke? Kalau nggak, lu bikinnya tuh ayam-ayam yang halal beneran. Astagfirullahaladzim, ini ngaco. Masa kalah juga sama All Star? Masa nggak bisa golin? Højlund masa masih nggak bisa first touch? Astagfirullahaladzim, gak ada yang ngeliat. Allahu Akbar.
banyak sekali dia istighfar guys. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Memang benar guys. Saya pun astaghfirullahalazim. Kenapalah MU bisa kalah dengan ASEAN All Star guys ya. Kita tahu ASEAN All Star seperti dikata oleh abang ini tadi baru dibangunkan 1 hari guys. Yalah kita sebutlah 1 minggu lah ya baru dibangunkan. Masakan bisa kalah dengan tim yang sudah dibangunkan puluhan tahun. Dan sudah pun pemain-pemainnya sudah chemistry sesama sendiri sudah bertahun-tahun. Saya mau bilang apa lagi tentang Manchester United. Saya ni fanatik Manchester United guys. Tolonglah guys, tolong. Lawan dengan Aston Villa. So, kali ini kalah lah kot. Aduh, saya dah pakai baju MU ni guys. Saya pakai baju MU ni. Saya fan MU ya. Tapi Jangankan Piala Eropah, Piala Europa, Piala Maybank pun tak boleh nak menang. Yalah, benar juga guys. Jangankan katakan Piala Eropah, Piala Maybank daripada Malaysia pun tidak bisa menang guys. Uish, malu saya guys, malu. Saya pun malu juga kerana saya fan untuk Manchester United daripada dulu lagi guys. Saya tidak sangka MU pada season kali ini memang benar-benar paling teruk dalam sejarah ya. Masya Allah. Gol pun tak ada weh. Gol pun tak ada. Peminat-peminat MU yang datang stadium tu tak dapat nak celebrate pun gol sebab langsung tak ada. Kau bayangkan mungkin orang-orang Malaysia yang duduk KL, Klang Valley aku faham lah kalau nak pergi stadium kan. Yalah, dekat je kan. Kau bayangkan orang daripada Kedah ke, daripada Kelantan ke, semata-mata bayar tiket bas nak tengok MU main. Kok-kok lah ada 1 gol ke 2 gol. Langsung tak ada gol guys. Hampir-hampir juga 2-0 lah. Apa pun tak ada. Kalau orang duduk Malaysia okey lagi. Tadi aku tengok petang tadi, ada yang datang daripada Indonesia, ada yang datang daripada Myanmar. Konon-kononnya nak tengok lah dia orang punya kelab favourite dia orang ni. Nasib baik saya tidak pergi stadium guys. Kalau tak saya pun malu guys. Aduh, So tak ada piala lah. Musim ni langsung tak ada piala lah. Piala Maybank ke, piala Asian All Star ke, memang langsung tak ada lah. Tidak ada guys. Korang kena faham. Asian All Star ni, dia orang baru buat je. Ini bukan tim yang dah lama training ke apa, main sama-sama chemistry ke apa. Tidak. Dia orang ni main ambil-ambil je. Itu pun dah banyak tau player reject. Ada player Malaysia reject, ada player Indonesia reject. Tak nak main lah masuk dalam Asian All Star ni. Kira budak-budak Asian All Star ni bukan lengkap pun. Bukan yang crop of the crop. Kalau tak, kita dah nampak dah Arif Aiman ke apa kan. Tak ada. Ini budak-budak tim B weh. Itu pun kalah. Aduh, benar. Memang benar. Sebenarnya pemain ASEAN All Star pemain B. Aku rasa Manchester United, peminat-peminat Manchester United patut bersyukur. Sebab apa? Ini last time aku gelak. Lepas ni nak kena tunggu 3 bulan untuk aku gelakkan balik MU. 3 bulan ni, korang punya hidup lebih tenang. Tak ada dah nak masuk gua. Sebab korang dah boleh jalan-jalan. MU dah tak main dah. Bergembiralah sebab korang tak payah dah nak tengok game MU. Okey guys, kita tahu lepas ini season untuk EPL akan berehat lama. Jadi kita tidak akan melihat MU bermain buat masa terdekat inilah. Tetapi seperti yang dikatakan oleh itu Webro juga memang benar guys. Kita tahu ASEAN All Star ini ditubuhkan untuk mereka training, untuk mereka latihan hanya dalam masa 1 minggu yang benar-benar fix kita lihat ya. Dan kita tahu Manchester United ini chemistry mereka sudah lama antara pemain dengan pemain. Tetapi apabila mereka sampai dekat Bukit Jalil bermain dengan ASEAN All Star, mereka memang benar-benar tidak dapat untuk mengalahkan ASEAN All Star. Saya tak tahu kenapa, mungkin kerana cuaca kita di ASEAN ini terlalu panas, tidak sesuai dengan mereka. Kalau mau kata panas, pemain-pemain All Star pun bermain di lapangan yang sama, di tempat cuaca yang sama panas. Maksudnya sekarang ini kelab Manchester United di dalam sejarah ya, untuk season kali ini yang paling teruk sekali ya. Paling teruk sekali di dalam sejarah, kalah dan tidak ada juara di dalam apa-apa pun dan tidak ada piala pun guys untuk mereka. So guys, kita lihat next video ya. Wait for it. Nak kesian kat siapa ini? Kesian ya. Dia punya pelatih guys, Ruben Amorim. Wah, ini jaringan ya daripada pemain Myanmar yang bernama Maung Maung ya. Namanya Maung Maung. Apa ni? Maung Maung apa guys? Maung Maung Luin. Maung Maung Luin namanya. Yang assist itu tidak salah saya pemain daripada Australia, tidak salah saya. Yang assist untuk Maung. Inilah jaringan gol ke minit 71 ya. Dan hingga ke
minit akhir hingga klip ditiupkan ya. 1-0. Dan untuk pengetahuan semua ya, Stadion Bukit Jalil ini dia boleh menampung sehingga 85,000 penonton ya, 85,000 penonton, tapi yang hadir hanya sekitar dalam 70,000 penonton. Jadi masih ada 15,000 yang kosong lagi. Jadi ketika itu saya pun fikir mau pergi juga, mau menyaksikan sepak bola antara Manchester United dengan ASEAN All Star, tetapi tiketnya mahal banget guys. Mahal banget guys. Yang murah yang RM100 itu sudah habis. Sudah habis. Yang tinggal hanya RM750 dengan RM1,500. 5 juta guys yang tinggal. Jadi saya tidak jadilah pergi. Tetapi tidak apa. Untuk ke GBK nanti saya ada ya untuk Timnas Indonesia versus China. Kerana itu tiketnya saya sudah beli lama ya dengan teman saya. Okey, kita lihat next video. Duh, apa nih? Udah final lagi aja. Perasaan baru kemarin final. Wah, ini mah kalah malu, menang gak keren. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak ada trofi kuping besar. Ini pun jadi. Kalah malu, menang nggak keren. Serba salah ya menjadi klub yang terbesar, antara yang terbesar di dalam dunia ini ya. Okey. Wah, ya. Ini pun hampir gol ya. Hampir. Nasib baik dapat ditepis oleh Onana. Hampir gol. Sebenarnya hampir 2-0 juga ya gol. 3-0 pun dia juga guys. Hampir. Serangan-serangan daripada ASEAN All Star. Tetapi pemain nombor 9 daripada Vietnam, Nguyen apa namanya saya tidak tahu. Ini memang laju banget cara dia main guys. Lincah betul. Bagus pemain yang Vietnam ini, yang nombor 9 ini. Saya lihat guys, daripada mula sampai habis permainan ya. Maung Luen yang skor jaringan 1-0. Mau nangis guys. Kami dari 27 bulan Mei. Ayo dong bantai kami. Kalau elo punya nyali. Sudah dibantai kok. Tongkrongan kami bukan tongkrongan Eropa. Kami siap membuktikan. Lihat aja musim depan. Ya, insyaAllah musim depan MU keok lawan ASEAN All Star. Awak kawak nggak ketolong pak. Wow, ini dia punya first E ya. Tengok ada Dalot, Ogate, Casemiro, ada Maguire, Hojlund. Wah, surat pengunduran diri sebagai fan. Tidak. Saya tetap sebagai fan Manchester United. Walaupun Manchester United kalah ke menang, saya tetap mendukung Manchester United ya. Ingat, itu pasti di dalam diri saya. Okey guys, seperti yang kita saksikan dalam pertandingan antara ASEAN All Star melawan Manchester United, ternyata Manchester United bukan lagi salah satu tim yang ditakuti di dunia ataupun di atas muka bumi sepak bola saat ini ya. Menurut saya lah, musim ini merupakan musim yang terburuk bagi Manchester United. Kerana apa guys? Bukan hanya gagal meraih satu pun trofi, bahkan gelar Piala Maybank pun tidak berhasil mereka bawa pulang setelah kalah 0-1 dari tim gabungan ASEAN All Star tersebut guys. Jadi tim ASEAN All Star berhasil menggagalkan ambisi raksasa Liga Premier League untuk meraih kemenangan di tanah Malaysia setelah menaklukkan mereka dengan skor 1-0 dalam laga bertajuk Challenge Cup yang baru saja usai malam tadi. Jadi manager Manchester United iaitu Ruben Amorim, kita lihat guys, sebenarnya terlihat gelisah setelah menyaksikan penampilan timnya yang tampil di bawah performa sepanjang 90 menit pertandingan. Apa yang kita lihat guys, dalam laga yang digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil tersebut, tim besut Kim Sang-sik, susah betul sebut nama pelatihnya, tampil menekan sejak awal dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya ke gawang lawan. Jadi peluang emas hampir tercipta pada minit ke-21 melalui Sandro Reyes, namun tendangannya masih mampu diselamatkan oleh kiper United iaitu Andre Onana ya. Sebenarnya saya lihat bukan saja ASEAN All Star dapat meraih
1 gol, sebenarnya bisa dapat 2 ataupun 3 gol. Jadi guys, apa yang kita lihat juga terdesakan oleh tekanan daripada tim tuan rumah. Kita lihat Manchester United mencoba memperbaiki lini serangan mereka. Namun upaya Kobbie Mainoo pada minit ke-33 masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang ASEAN All-Star iaitu Patiwat Khamai. Jadi memasuki babak kedua, Manchester United memasuki sejumlah pemain kunci seperti Alejandro Garnacho, Amad Diallo dan kapten tim iaitu Bruno Fernandes. Dan apabila diturunkan semua pemain-pemain itu guys, kita lihat Fernandes langsung memberikan pengaruh dengan memperkuat lini serangan United. Bahkan sempat melepaskan tembakan pada minit ke-56 dan meskipun bola masih melenceng tipis dari sasaran. Itu yang saya saksikan sendiri guys, perlawanan daripada mula hingga akhir ASEAN All-Star dengan MU. Jadi gol yang ditunggu-tunggu justru datang dari pihak lawan pada minit ke-71 guys. Sebuah serangan balik cepat daripada tim iaitu pilihan Asia Tenggara berhasil diselesaikan dengan baik oleh bintang asal Myanmar iaitu Miang Luin. Kalau salah sebut, maaf guys ya. Jadi kedua tim saling melakukan serangan balasan setelah itu, namun skor 1-0 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Jadi hasil ini tentunya menjadi kekecewaan besar bagi lebih dari 70,000 pendukung setia Manchester United yang memadati stadion. Kita tahu stadion Bukit Jalil itu bisa menampung sehingga 85,000 penonton guys, tetapi malam tadi 70,000 penonton ataupun pendukung daripada Manchester United dan juga All-Star yang datang untuk memenuhi stadion. Jadi guys, apapun saya ucapkan selamat buat tim ASEAN All-Star kerana dapat mengalahkan Manchester United. Adalah salah satu tim yang terkuat juga di muka bumi ini. Tapi saya malu guys, itu adalah tim favourite saya guys. Tapi tidak apa, mungkin belum ada rezeki lagi. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang perlawanan malam tadi? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Komen yang baik-baik, jangan komen yang buruk-buruk guys ya. Karena setiap kata-kata kita itu adalah melambangkan diri kita siapa. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman bisa komen ya. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik sebenarnya datang daripada Allah SWT, dan salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.